Assalamualaikum guys, namaku Kowi Muhammad Rofi Zuhdi. Di sini saya sedang makan mie. Ups, bercanda guys. Jadi tema kita yaitu perkembangan teknologi informasi pada e-government. Eits, sabar. Awali dulu dengan definisi apa sih informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang pertama itu ada informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, seperti mie. Saat kita memasak mie yang tadinya mentah akan menjadi mie yang siap disajikan. Seperti juga informasi. Yang tadinya data mentah menjadi data yang dapat dipahami dengan mudah yang disebut dengan informasi. Menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yaitu proses pertukaran informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu medium. Contohnya yaitu via sosial media atau chatting. Ataupun bisa juga dengan berbicara secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada teknologi. Apa itu teknologi? Menurut Dikti, yaitu ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut yang meliputi hardware dan software melalui penelitian dan pengembangan. Lalu pada sejarah dari evolusi teknologi informasi, yang pertama itu ada telepon seluler. Pada tahun 1980-an, ada telepon seluler dengan jaringan 1G dengan layar monokrom. Lalu pada tahun 1990 Masehi, ada telepon seluler berbasis 2G atau 2G yang sudah ada pengembangan fitur SMS dan juga masih menggunakan layar monokrom. Lalu selanjutnya ada tahun 2000-an Masehi, yaitu pengembangan telepon seluler 3G atau 3G dengan layar yang lebih variatif berwarna, ada fitur GPRS untuk mengetahui lokasi, lalu ada pengembangan internet berbasis Edge, ada fitur kamera foto, dan juga ada fitur pemutar musik. Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat 4G, yaitu dengan fitur yang berbasis Android ataupun iOS. Lalu ada berbasis fitur touchscreen atau layar sentuh dengan fitur tambahan 3G juga pada 4G ini. Lalu yang terakhir itu pada tahun 2021 terdapat 5G dengan kapasitas penyimpanan yang besar hingga terabyte. Lalu dengan kapasitas baterai yang besar pula, dengan RAM dan ROM yang besar dengan fitur 5G, dengan kecepatan yang melebihi Wi-Fi. Selanjutnya itu ada Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL, yaitu teknologi modem untuk komunikasi multimedia, komunikasi yang memanfaatkan kabel twisted pair. Lalu ada Fiber Coax atau HFC, yaitu salah satu jaringan yang memadukan kabel koaksial dengan kabel fiber untuk mengirim data, gambar, suara, atau layanan televisi kabel. Selanjutnya yaitu NMT 450 atau Nordic Mobile Telephone dengan komunikasi seluler analog yang bekerja pada frekuensi 450 MHz. Lalu selanjutnya ada TACS atau Total Access Communication System dengan standar komunikasi seluler analog yang berupa AMPS atau Advanced Mobile Phone System yang bekerja pada frekuensi 900 MHz. Itu ditemukan pada tahun 1985. Lalu ada AMPS, Advanced Mobile Phone System, yang bekerja pada frekuensi 900 MHz.
Dan yang terakhir yaitu DCS 1800 atau Digital Cellular System dengan standar komunikasi seluler digital yang bekerja pada frekuensi 1800 MHz yang digunakan sejak tahun 1992 Masehi. Lalu selanjutnya, apa saja tujuan dari pengembangan dan perkembangan teknologi informasi pada e-government? Yang pertama itu adalah efisiensi administrasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah dapat mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Ini dapat menghasilkan penghematan waktu, sumber daya, dan biaya administrasi, sehingga tidak perlu menulis berkas dan kertas pun rentan rusak. Cukup olah database via internet saja dengan disupport information security. Selanjutnya ada aksesibilitas dan pelayanan yang lebih baik. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat melalui platform digital. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Teknologi informasi dapat memfasilitasi transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan pengelolaan keuangan publik. Informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu partisipasi publik yang meningkat. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah dapat mengadakan konsultasi publik, survei, dan forum diskusi online untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Lalu selanjutnya, kolaborasi antar instansi. E-government memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antara berbagai instansi pemerintah dengan lebih efektif. Lalu selanjutnya, keamanan dan perlindungan data. Dalam e-government, penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Lalu apa saja implementasi perkembangan teknologi informasi pada e-government? Yang pertama itu ada di bidang pemerintahan. Ada informasi yang mudah diperoleh, keterbukaan atau transparansi, lalu ada pelayanan yang pemerintah yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintah e-government yang lebih efisien. Lalu pada bidang ekonomi, terdapat e-commerce, m-banking, cardless, perikanan barang dan jasa, terbukanya lapangan pekerjaan baru, UMKM, dan support kerjasama bisnis antar negara. Lalu yang terakhir ada bidang pendidikan. Yang pertama ada e-learning, terus ada e-books, ada perpustakaan digital, pendaftaran sekolah online, lalu ada pembagian hasil penelitian, lalu ada kemudahan akses informasi. Lalu apa saja permasalahan yang dihadapi dari perkembangan teknologi informasi pada e-government? Yang pertama itu ada kompleksitas dalam mengoperasikan teknologi yang masih dirasakan bagi orang tertentu. Jadi, yang pertama itu mengikuti salah satu dari keenam faktor perkembangan teknologi informasi. Yang pertama itu kompleksitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas harian bisa menyita banyak waktu bagi sebagian orang. Lalu bekerja dengan teknologi informasi itu sangat rumit, sehingga sulit untuk mengerti apabila belum mendapatkan skill-nya. Lalu menggunakan teknologi informasi itu butuh keterampilan khusus. Karena menggunakan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, itu butuh memasukkan data yang menyita banyak waktu, sehingga solusinya yaitu dengan mempelajari teknologi yang dibutuhkan, hingga terbiasa dan terasa mudah. Lalu yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan data pribadi yang sensitif dalam sistem e-government dapat menjadi sasaran serangan siber. Lalu yang ketiga, perubahan budaya dan penerimaan masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang tradisinya kuat
pasti akan sulit untuk menerima teknologi. Sekian, terima kasih.